Sudah Mas. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamuna alayna bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Alhamdulillah bitaufiqillahi subhanahu wa ta'ala kita dikumpulkan oleh Allah pada kesempatan siang hari ini mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan para wanita, dan kita lanjutkan hadis yang ke-13 dan juga hadis yang ke-14 insyaallah. Ini hadis yang berbicara wanita dan mode. Kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Indonesia, ya mode itu diterjemahkan ini cara seseorang menggunakan pakaian atau model-model rambut yang mereka miliki, atau yang mereka berdandan, ya mereka berdandan atau berhias, ya dan sebagainya. Itu disebut dengan mode. Maka kita akan bicara hadis berkaitan dengan pakaian wanita, kemudian hal-hal yang banyak dilakukan oleh wanita, ya, dan juga bisa jadi untuk para laki-laki. Di hadis yang ke-13 dan yang ke-14 saya sebutkan poin intinya. Kalau hadis yang ke-13 yakni berbicara masalah apa sih hukumnya menyambung rambut dan apa hukumnya mentato, melukis di tubuh-tubuh para wanita. Maka di sini hukumnya saya lebih condong dan lebih memiliki atau memilih pendapat yang lebih kuat bahwasanya menyambung rambut dan mentato, baik orang yang minta ditato atau orang yang mentato atau orang yang menyambung rambut dan minta disambung rambut, hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan saya tidak ingin menyebutkan silang pendapat ulama di sini karena bukan tempatnya. Kesimpulannya secara mutlak, dan saya lebih memilih pendapat yang mengharamkan secara mutlak meskipun itu untuk suami. Berhias mungkin untuk suaminya. Ya. Jadi hukumnya haram secara mutlak.
hukumnya haram secara mutlak. Kalau berbicara silang pendapat para ulama, maka tidak keluar dari beberapa hukum. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Ya, dan boleh itu pun banyak hukumnya. Kalau yang orang yang menyambung rambut tersebut ya selain dari rambut manusia, kalau dengan benang, kain sutra atau yang semisal dengannya, misalnya kalau wanita itu rambutnya botak, maka tidak masalah. Ini ada pendapat mengatakan demikian. Tapi kembali lagi berdasarkan dalil yang sahih, yang tegas dari Nabi SAW, orang yang seperti ini dilaknat, dijauhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan hadis ke-13. Belum saya bacakan keterangan para ulama tentangnya. Ya. Demikian pula di hadis yang ke-14 berbicara tentang pakaian para wanita. Kita tahu di zaman sekarang Bapak Ibu sekalian dan kaum muslimin yang saya banggakan, orang semuanya sudah berperang media. Setiap waktu, setiap menit saya rasa mereka memegang HP. Bahkan di kajian pun megang HP. Yang dilihat model pakaian kah? Oh kayaknya bagus pakaian ini mas, dibeli. Sudah disimpan, sudah ditandai pengen beli pakaian ini, pakaian itu dan seterusnya. Ya, ini fitnah yang besar. Di zaman yang saat ini kita berada di dalamnya, maka seorang wanita mestinya menjauhi hal seperti ini. Ya. Banyaknya pakaian-pakaian yang beredar yang mengikuti tren atau model yang menampakkan aurat atau berwarna-warna yang mengandung fitnah. Ingin dilihat, kalau saya pakai warna ini kayaknya cantik, orang laki-laki akan tertarik dengan saya. Ini para syaitan mengarahkan wanita untuk seperti ini. Nah, ini kesimpulan dari hadis ke-13 dan hadis yang ke-14 yang kita bicarakan. Iya. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian ya? Poinnya sudah dapat? InsyaAllah. Baik. Kalau sudah dapat, aman insyaAllah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dalil yang ke-13 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la'ana Allahu al-wasilah wal mustawsilah. Allah Jalla wa ala jadi melaknat para wanita yang mereka menyambung rambutnya dan para wanita yang mereka meminta rambutnya disambung. Jadi ada dua orang di sini. Orang yang menyambung dan orang yang meminta untuk disambung. Iya. Ini dilaknat kedua orang ini. Demikian pula al-washimah yang mentato. Wanita yang mentato. Ustaz, saya mentato untuk suami Ustaz. Iya, untuk menghibur suami Ustaz, biar suami saya suka yang begini Ustaz. Emang Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak ngerti apa? Emang Rasul tidak ngerti ya? Kalaupun dibolehkan bertato untuk menghibur suami,
niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah perintahkan. Oh, tidak masalah bertato kalau ujungnya untuk menghibur suami. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tahu, maka dilaknat mereka. Ini menunjukkan keharuman. Ya, al-washimah, orang yang mentato, dan wal mustawshimah, orang yang minta ditato. Ini perempuan-perempuan, wanita-wanita yang suka mentato. Baik mentato di di mana biasanya tatonya? Di dadanya, atau di punggungnya, atau di bahunya, dan seterusnya. Intinya di badan mereka, di tubuh-tubuh mereka. Iya. Ini haram hukumnya. Diharam, letak haramnya karena mendapatkan laknat dari Nabi SAW. Mendapatkan laknat, ibtiad min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, jauhkan dari mereka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, dalam hadis Bukhari, hadis yang semakna dengan hadis yang kita bacakan tadi, ini hadis dibawakan oleh sahabian Asma binti Abi Bakar, yakni anaknya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat inni ankahtu ibnati. Jadi ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Inni ankahtu ibnati." Sesungguhnya saya, katanya, sudah menikahkan putri saya. Sudah menikahkan anak gadis saya. Summa asabaha syaqwa fatamarraqa ra'suha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan musibah kepada anak gadisnya ini sehingga membuat rambutnya ini rontok. Ya. Akhirnya kepalanya botak. Padahal sudah dinikahkan. Tiba-tiba sakit, rambutnya rontok. Wa zawjuha yastahissuni biha fa'as. Ya, afa'asilu ra'saha. Fasabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suaminya tadi yastahissuni biha, meminta, ya, ingin berjumpa dengan istrinya tadi yang sudah sah. Maka kata orang tuanya, boleh enggak kalau rambutnya ini saya sambung? Boleh enggak rambutnya sudah saya sambung? Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi? Fasabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung seketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam murka. Ya, menampakkan wajahnya tidak suka. Ya. Langsung dicela oleh Nabi, langsung dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan al-wasilata wal mustausilah. Di saya, kata Nabi, melaknat atau Allah melaknat orang-orang yang menyambung rambutnya, atau perempuan yang menyambung rambutnya, atau orang-orang yang meminta rambutnya disambung. Ya. Demikian pula dalam riwayat lain dari Hubaid bin Abdurrahman, annahu sami'a Muawiyah ibn Abi Sufyan, bahwasanya beliau pernah mendengar sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan ammal hajja ala mimbari, ini ketika sedang musim haji, sedang musim haji atau tahun-tahun haji, beliau tiba-tiba langsung naik mimbar. Ya, apa yang menyebabkan beliau naik mimbar? Karena beliau dapati ada di tangan pengawal beliau, atau ajudan beliau, karena Muawiyah ini adalah seorang khalifah, ada di tangan pengawal beliau ini yang mengambil sepotong rambut, mengambil sepotong rambut
yang ada di tangan pengawalnya. Jadi ketika musim haji, beliau dapati ada sepotong rambut tatkala musim haji. Kemudian beliau ambil, langsung naik ke atas mimbar. Beliau mengatakan kepada penduduk Madinah, ya, aina ulama'ukum? Mana ulama-ulama kalian? Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanha an misli hadhihi. Sungguhnya Nabi SAW sambil berisyarat dengan tangannya membawa potongan rambut tadi di atas mimbar, sesungguhnya perbuatan ini, menyambung rambut ini, zaman Nabi SAW itu dilarang. Ya, dilarang, memberikan faidah haram. Kemudian ditimpali oleh beliau, wa yaqul innama halakat banu Israel hina takhadhaha nisa'uhum. Inilah yang menyebabkan wanita-wanita Banu Israel binasa. Yang menyebabkan wanita Israel binasa karena mereka menyambung rambut-rambut mereka. Ini hadis, 3 hadis yang kita bacakan, ini hadis Bukhari. Ya. Jadi kesimpulannya, makna secara global Bapak Ibu sekalian, yajibu alal ahli iman ibtiadu an kulli ma yughdibullaha ta'ala, ya, wajtinabu nawahi. Jadi mana secara global dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya seorang yang beriman itu wajib, orang-orang yang beriman hukumnya wajib menjauhi segala hal-hal yang Allah murkai, menjauhi segala hal-hal yang Allah marah kepada dirinya, dan menjauhi segala apa saja yang Allah larang. Iya, karena Allah mengatakan melalui lisannya Nabi SAW, la'anallahu, Allah yang melaknat. Iya, laknat tadi maksudnya apa? Ibtiadu atau ibadu an rahmatillah, dijauhkannya seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari siapa? Dari orang-orang yang menyambung rambut, ya, dan orang-orang yang minta disambung rambutnya. Jadi sangat jelas Bapak Ibu sekalian, sangat tegas dalam hadis Nabi SAW ini mengkhabarkan kepada kita bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. Iya, karena sebab larangannya adalah min taghyiri khalqillah. Ya, sebab larangannya itu adalah terdapat merubah ciptaan Allah. Ya, terdapat merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah Bapak Ibu sekalian. Ya, mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedahnya adalah bahwasanya hadis ini, ya, menyambung rambut atau meminta seseorang agar rambutnya disambung atau mentato, atau orang yang minta ditato, ya, ini adalah bagian minal kabair, bagian dari dosa besar. Jadi kalau ada dalam kalimat hadis Nabi SAW terdapat larangan, terdapat ancaman neraka atau laknat Allah, maka itu menunjukkan dosa besar. Nah, dan orang yang menyambung rambut ini adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka sudah sangat jelas, sangat tegas Nabi SAW, kita diperintahkan oleh beliau wajib menyelisihi orang Yahudi. Kalau tidak, fa innahu minhum, maka termasuk
kita bagian dari mereka. Ya. Ini faedah yang pertama. Hukumnya dosa besar. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua adalah tahrimun fa'ala dzalika, haramnya melakukan perbuatan tersebut. Aw yaf'ala dzalika bi syakhsin akhar, atau meminta seseorang untuk melakukannya kepada yang lain. Ini pun juga haram. Melakukannya haram dan diminta orang lain untuk melakukannya, ini pun juga haram. Kemudian yang ketiga, faedahnya adalah tahrimu taghyiri khalqillah, haramnya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat yang bisa diambil faedah dari hadis ini, Bapak Ibu sekalian, adalah jawazul la'ni, bolehnya kita melaknat orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian faedah yang terakhir adalah haramnya kita tasyabbuh dengan orang-orang kufar. Karena yang melakukan menyambung rambut dan mentato itu adalah perbuatan orang-orang kufar. Dan tidak boleh kita berdusta atau berbohong, menipu, ghish, ya, dan tadlis, yang mengelabui. Ghish dan tadlis ini hukumnya haram. Iya. Baik menipu seseorang menggunakan model kayak tadi, atau menipu seorang dengan cara di media sekarang menggunakan Facebook, ya, tidak menulis nama aslinya. Ini bagian dari tadlis. Bagian dari tadlis, mengelabui, menipu orang. Ya. Seperti contoh misal akhwat akhir zaman. Akhwat akhir zaman. Atau dia perempuan dikasih nama Facebooknya ya Tukimin, padahal dia perempuan. Nah, ini haram, tadlis, ghish. Ya. Nah, kalau ada dai-dai yang seperti ini, nggak boleh ambil ilmu. Menipu. Dai kok nipu orang. Dai kok bohongi orang. Dai kok curang. Iya. Karena tadlis itu kalau dalam ilmu hadis, ya, ini sebuah syarat, nggak boleh orang itu tadlis sehingga hadisnya diterima. Iya. Sehingga hadisnya bisa diterima. Kalau tadlis maka hadisnya dhaif, nggak bisa diambil, nggak bisa dijadikan sandaran hukum. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian kesimpulan keterangan hadis yang ke-13 ini, dan saya sekali lagi tidak ingin menjelaskan silang pendapat para ulama ya terkait dengan hukum menyambung rambut dan mentato, lebih khususnya menyambung rambut. Pendapat yang lebih kuat dari sekian banyak pendapat ya adalah tidak boleh secara mutlak menyambung rambut, baik dengan sesuatu apapun, ya, dengan kain kah, dengan sutra kah, buat menghibur suaminya kah, atau hendak menghibur suaminya kah, maka tetap tidak boleh. Nah,
Karena sudah tegas dari Nabi SAW mengatakan demikian, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Demikian pula dalam hadis lain, zajarun Nabi sallallahu alaihi wasallam an tasilal mar'atu bi ra'siha syai'an. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan secara mutlak menyambung rambut yang ada di kepalanya dengan sesuatu apapun. Jelas, tegas. Enggak ada mencela-mencela di situ. Enggak ada qarinah mengandung unsur lain di situ. Iya. Kemudian dalil yang ketiga, apa? Dalil yang keempat, dalil yang ke-14, ya, dalil yang berbicara tentang model pakaian wanita. Bapak Ibu sekalian, kita memang tidak diperintahkan atau kita memang tidak dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk berhias. Ya, justru kita dianjurkan oleh Allah untuk ya mempercantik, memperindah. Tapi tahu tempatnya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan. Wahai anak cucu bani Adam, sungguh saya telah menurunkan untuk kalian, ya, sebagai penutup tubuh kalian, aurat kalian, libasan, ini pakaian. Yuwari sawatikum warisha. Dengan pakaian tersebut kalian menjadi indah. Kalian bisa berhias dengannya. Ya. Kemudian dikasih pilihan oleh Allah, walibasut taqwa dzalika khairun. Dan pakaian ketakwaan itu jauh lebih baik untuk kalian. Dzalika min ayatillah la'allahum yatazakkarun. Demikianlah di antara ayat-ayat Allah, ya, bagi orang-orang yang mau, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tersadarkan dengannya. Ini disebutkan oleh Allah Quran surah Al-A'raf ayat 26. Memang Allah jadikan pakaian itu sebagai hiasan, menutup aurat kita. Tapi jalan solusi dan ditawarkan oleh Allah dari pakaian yang ada, pakaian takwa itu jauh lebih baik. Iya. Jauh lebih baik. Imam Al-Qutubi rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan qala katsiru minal ulama, mayoritas dari kalangan para ulama, hadhil ayatu dalilun ala wujubi satril awrah. Iya. Ayat yang kita baca tadi, mayoritas para ulama mengatakan wajibnya menutupi aurat. Ya, wajibnya menutup aurat. Demikian pula Imam Al-Baghawi rahimahullah taala menjelaskan ayat tersebut berkaitan dengan libasut taqwa, pakaian takwa. Ya, pakaian takwa. Jadi para ulama silang pendapat mendefinisikan apa itu pakaian takwa. Pendapat yang pertama, pakaian takwa itu adalah iman. Pakaian takwa itu adalah iman, sebagaimana ditafsirkan oleh Qatadah dan Imam Suddi. Ya. Pakaian takwa di dalam ayat tersebut maksudnya adalah iman. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan pakaian takwa maksudnya di sini adalah malu. Karena dengan malu itu ya ba'asu ala taqwa, akan memunculkan ketakwaan. Ini rasa malu. Ini diterjemahkan atau ditafsirkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Kemudian pendapat yang ketiga, yang dimaksud dengan pakaian takwa di situ adalah al-amalu salihu, amal soleh. Ini
tafsiran dari sahabat Ibnu Abbas. Ya, tafsiran dari sahabat Ibnu Abbas. Kemudian pendapat yang keempat mengatakan libasut taqwa itu adalah khasyatullah, rasa takut pada Allah. Ini yang dipilih oleh Urwah bin Zubair, sahabat Urwah bin Zubair. Kemudian pendapat yang kelima, pakaian takwa dalam ayat disebut di sini adalah yakni menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan seorang wanita, menjaga sesuatu yang paling berharga dalam diri mereka. Iya. Nah, inilah makna pakaian takwa. Ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, pada ayat di atas Allah menggunakan atau mengungkapkan libasut taqwa yang memberi makna pakaian dalam Islam adalah pakaian ketakwaan yang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Pakaian yang menutupi aurat, dengan pakaian tersebut bisa mendatangkan rasa takut sehingga bisa juga kita berhias dengannya dan lebih menjaga kehormatan atau lebih menjaga kewibawaan. Jadi 5 pendapat di atas kami gabungkan. Maksud pakaian takwa adalah pakaian Islam yang Allah ciptakan untuk manusia, yakni pakaian yang menutup aurat mereka. Dengan pakaiannya menutupi aurat, datanglah rasa takut kepadanya sehingga ia bisa berhias dengannya, lebih menjaga kehormatannya, lebih menjaga kewibawaannya. Jadi sangat jelas dalam agama kita dianjurkan untuk paham dan melaksanakan aturan dalam berpakaian agar menutup yang harus ditutupi. Lalu masalahnya Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang ini, bahwa banyak mereka, khususnya para wanita atau perempuan, mereka berpandangan kalau menutupi aurat itu kurang cantik. Ini anggapannya, Ustaz, kalau kita pakaiannya tertutup terus kurang cantik, Ustaz. Ini disebut dengan rayuan iblis seperti ini. Padahal mereka diciptakan oleh Allah, para wanita itu bukan untuk dipertontonkan, untuk dinikmati, dipandang rame-rame oleh laki-laki. Jadi wanita itu bukan diciptakan oleh Allah untuk ditonton, dilihat, dipandang rame-rame. Ini realita yang ada zaman saat sekarang ini. Wanita-wanita yang pakai pakaian menganggapnya pakaiannya ini enggak cantik kalau kita pakaiannya seperti itu, atau kurang gaul, enggak kekinian, Ustaz. Selagi kita katakan ini bentuk rayuan iblis ingin menghancurkan anak cucu Bani Adam. Bapak Ibu sekalian, ingat, kita menutup aurat itu bukan berarti tidak boleh berhias. Ya. Bukan berarti tidak boleh dengan yang indah-indah. Justru Allah Subhanahu wa taala sangat suka dengan keindahan. Dijadikanlah pakaian itu untuk kita sehingga kita bisa untuk berhias sesuai dengan ketentuan syar'i sebagaimana tafsir para sahabiat dan ulama di atas yang kita sebutkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Tapi khususnya untuk laki-laki. Kalau perempuan silakan berhias secantik-cantiknya, menggunakan pakaian apa saja selagi pada tempatnya bebas. Ya, mau model apa saja bebas.
Nanti minta sama suami, "Mas, saya pengen pakaiannya transparan, Mas." Silahkan. "Saya pengen terlihat semuanya, Mas." Silahkan. Di mana? Di rumah. Di kamar-kamar mereka. Bukan dipertontonkan oleh banyak orang. Dalam ayat ini Allah perintahkan untuk laki-laki untuk mengambil pakaian-pakaian mereka yang paling indah. Ini perhiasan disebutkan oleh Allah. Kapan? Ketika memasuki masjid. Indah di sini bukan maksudnya mewah, berharga, mahal, tidak. Ya. Wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah, wala tusyrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Makan dan minumlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang enggak boleh berlebihan. Dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah mencintai sesuatu yang indah. Ya, sesungguhnya Allah itu jamil, indah, dan mencintai sesuatu yang indah-indah. Jadi syariat, Bapak Ibu sekalian, tidak mengharamkan secara mutlak keindahan bagi wanita, mempercantik bagi wanita. Tapi tahu di mana tempatnya mereka untuk memperindah diri mereka. Yani di rumah-rumah mereka, di kamar-kamar mereka. Silakan. Ya, asal suaminya suka, pakai saja. Apapun bentuk jenis model pakaiannya tidak masalah. Asalkan di rumahnya. Ustaz, nanti kalau di rumah banyak mertua, Ustaz, dilihat bapak mertua, jangan. Ya, nanti dilihat anak-anak, Ustaz, pakaian transparan, Ustaz, jangan. Iya. Di mana makainya? Di kamar-kamar, ya, di kamar-kamar mereka, yang hanya suaminya mereka yang menikmatinya, yang menontonnya. Jadi hadis yang ke-14 adalah hadis yang berbicara tentang banyaknya wanita berpakaian tapi telanjang. Bahasa sederhana saya begitu, ya. Dia berpakaian secara hakikatnya, secara zahirnya dia berpakaian, tapi secara syar'i dia bukan berpakaian, tapi telanjang. Melihatkan bentuk tubuh mereka, melihatkan tulang-tulang mereka. Makanya ibu sekalian, kalau mau keluar meskipun pakai cadar, meskipun pakai khimar atau jilbab atau baju besar, ya, maka jangan pernah menampilkan bentuk tubuh mereka, tubuh kita. Ini banyak saya lihat perempuan-perempuan, akhwat-akhwat, ya, kalau mau nyendang tasnya di luar, ya, menyendang tasnya, maka akan kelihatan, ya. Kalau mau nyendang tas silakan, tapi tetap di dalam, ya, tetap di dalam jilbab mereka, tetap di dalam kerudung mereka. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, simfani min ahli nar lam arohuma. Nabi SAW bersabda, ada dua golongan atau sifat dari penduduk neraka yang belum pernah dilihat oleh Nabi zaman beliau, dan akan terjadi setelah zaman Nabi, dan sudah terjadi saat ini. Jadi ada dua golongan orang penduduk neraka yang tidak pernah dilihat oleh Nabi SAW. Golongan pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas. Saya terjemahkan bebas saja, yakni para polisi-polisi yang zalim, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Polisi-polisi yang zalim, yang mereka menggunakan kayu-kayu atau tongkat-tongkat yang berbulu, yang panjang, mereka gunakan untuk memukul manusia.
Nih, memukul orang lain tanpa hak. Ini golongan yang pertama. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Jadi mereka innahum syurtatu wa ashbahahum, para polisi yang semisal dengan mereka, minadh zalimin, yang zalim. Iya. Atau syurtatu zalimah, atau polisi wanita yang zalim. Iya. Yang memukul manusia tanpa hak. Itu golongan pertama. Kemudian yang kedua adalah wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah. Ini terjemahan bebasnya adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, kemudian mereka berjalan berlenggok-lenggok, kemudian di kepala mereka ada punuk unta, bahasa kitanya konde, ya, bahasa kitanya perempuan tuh konde, bener atau tidak? Yang apa namanya, kayak punuk unta di belakangnya itu, sanggul, menyanggul rambut-rambut mereka, kayak punuk unta. Ini dua orang ini adalah penduduk neraka, diancam oleh Nabi seperti itu. La yadkhulnal jannata, mereka tidak akan masuk surga. Jangankan masuk surga Bapak Ibu sekalian, baunya saja mereka enggak cium. Baunya saja mereka tidak cium. Fa inna rihaha, karena sesungguhnya baunya surga itu la yujadu min masirati kada wa kada, padahal bisa dinikmati, bisa dirasakan sejauh sejarah ini dan sejarah itu. Ini sejauh perjalanan sekian dan sekian. Jadi riwayat Muslim, ya. Nah, jadi dua kelompok orang ini, dua golongan orang ini yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk atau penduduk neraka dan tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Iya. Jadi kalau saya baca keterangan Syekh Ibnu Baz rahimahullah di sini sangat panjang Bapak Ibu sekalian. Kesimpulannya itu dari penjelasan beliau. Jadi ya, kasiyati siyabin raqiqah, jadi wanita ini berpakaian tapi pakaiannya sempit. Ya, pakaiannya sempit, pakaiannya tipis. Ma tasatturul bashar, yang tidak menutupi kulit mereka, sehingga mereka ariyatin fil makna, yani semakna dengan orang telanjang. Iya. Ini mana hadis tadi. Jadi makna secara global dari hadis ini Bapak Ibu sekalian, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadzir, mentahzir, memperingatkan kepada semua manusia, lebih khusus lagi kepada dua golongan ini, bahwasanya ada dua golongan manusia penduduk neraka, lam yarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum pernah dilihat, tidak pernah sama sekali Nabi SAW melihatnya pada zamannya. Walam yujada fi asrihi bal sayakunani ba'dahu. Ya, belum pernah dilihat, belum pernah dijumpai pada zaman Nabi SAW, bahkan dua golongan ini akan terjadi setelah beliau, dan hari ini pun sudah kita lihat. Kasihan kita Bapak Ibu sekalian, apalagi kalau anak keponakan kita, ya, sepupu kita, mereka berpakaian tapi lekuk tubuhnya kelihatan, dada-dada mereka kelihatan, ya, paha-paha mereka kelihatan, dan di belakang mereka juga kelihatan. Maka kita sebagai orang yang Allah berikan amanah sedikit ilmu kepada kita ini, maka ambillah peran penting dalam dakwah ini dengan cara yang baik. Iya.
Jadi maknanya secara global, Nabi SAW mencela sangat keras dengan dua golongan ini. Golongan pertama, mereka polisi-polisi yang zalim, atau yang semakna dengan mereka, yang mereka gunakan tongkat-tongkat mereka atau yang semisal dengannya mencambuk, memukul kaum muslimin atau manusia yang tanpa hak. Ya. Adapun kalau memukul, mencambuk manusia dengan hak, maka ini boleh. Justru ini syariat Allah, perintahkan mereka kepada siapa? Para pezina. Ya, wanita perzina atau laki-laki pezina yang muhsan atau ghairu muhsan. Kalau muhsan mereka ya dilempari dengan batu sampai mati. Iya. Kalau yang ghairu muhsan masih bujang, maka tidak seperti itu. Enggak sampai mati. Hanya sebatas dicambuk saja. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2. Allah mengatakan, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi perempuan dan laki-laki pezina, cambuklah mereka sebanyak 100 kali. Ya, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak usah rasa kasihan kepada mereka. Tidak usah rasa kasihan kepada mereka. Ya, untuk mencegah kamu enggak jadi menjalankan hukum Allah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun min. Maka segeralah, hendaklah engkau menegakkan hukum Allah kepada mereka, disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ya, jadi dipertontonkan hukum qisas seperti ini kalau dia memukul manusia dengan hak. Nah, kemudian terakhir Bapak Ibu sekalian, faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, saya sebutkan ada ada 11 faedah di sini Bapak Ibu sekalian. 11 faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah terlarangnya tabarruj, haram secara mutlak tabarruj. Apa tabarruj? Berpakaian tapi telanjang. Karena tabarruj ini adalah tradisinya orang jahiliyah, kebiasaan orang-orang jahiliyah. Iya. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Iya, al-ula. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Ini untuk wanita. Hukum asalnya wanita itu tetap di rumah mereka. Ya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna, janganlah kalian tabarruj, bertingkah seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka berpakaian tapi telanjang. Kemudian faedah yang kedua, tabarruj itu ini bagian dari dosa besar, karena diancam dengan neraka serta mendapatkan laknat dari Allah. Iya, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya ini panjang ya, enggak saya baca hadisnya, diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dan nilai hasan dari Imam Albani dalam kitabnya Silsilah As-Sahihah, bahwa pada akhir umat Nabi SAW akan ada kaum pria yang menunggang di atas pelana-pelana kuda mereka bagaikan rumah-rumah. Mereka turun di pintu-pintu masjid, wanita-wanita mereka berpakaian tapi telanjang. Kepala mereka bagaikan punuk unta yang kurus. Laknatlah mereka, karena sungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Nah, kemudian yang ketiga,
Setiap muslimah ini wajib memakai busana, hijab dan jilbab yang syar'i yang menutup seluruh tubuh mereka, supaya mereka lebih dikenal sebagai wanita muslimah yang terhormat, dan agar mereka tidak diganggu oleh laki-laki, juga terhindar dari ancaman masuk neraka. Ini firman Allah yang berbicara seperti itu. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, ya wanita-wanita kalangan mukminin, hendaknya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Ya. Zalika adna ayyurafna fala yu'zain. Dengan demikian, ketika mereka menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka, mereka lebih dikenal ikhwan. Lebih dikenal, bukan tidak dikenal. Dan mereka tidak akan diganggu. Ini jamin dari Allah, enggak akan diganggu kita. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengampuni dan Maha penyayang kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, ya, syarat atau dawabit hijab untuk wanita pertama, syarat atau dawabit hijab untuk wanita pertama adalah ayyastura jami'a badaniha, harus tertutup seluruh wajahnya, harus tertutup seluruh badannya. Kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan itu bukanlah aurat. Kaki itu adalah aurat. Jangan kebal ibu sekalian, ya ada ummahat sudah ngaji tapi nggak pakai kaos kaki. Ya. Sementara wajah mereka tutupi. Ini kebalik ibu sekalian. Wajah bukan aurat. Telapak tangan mereka bukan aurat, yang aurat kaki mereka, namun kakinya nggak ditutup, wajahnya ditutup. Dikatakan, kenapa kamu tutup wajahnya? Fitnah Ustaz, fitnah, kakinya aurat, nggak ditutupi. Allah Ustaz, ini gagal paham seperti ini, salah guru dia, salah duduk di majelis ilmu, salah manhaj dia ini. Jadi syarat yang pertama, dawabit yang pertama, harus menutupi seluruh tubuh, harus menutupi seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Meskipun hadisnya dhaif, ya, dinilai dhaif oleh sebagian para ulama, ya, seperti Imam Albani juga pun menilai dhaif, tapi dalam riwayat lain Imam Albani mensahihkannya. Hadis yang dibawakan oleh sahabat Asma binti Abi Bakar, ya Asma, innal mar'ata idza balaghatil mahid lam tasluh ayyura minha illa hadha wa hadha, wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Wahai Asma, sesungguhnya apabila seorang wanita telah jatuh haid balik mereka, maka tidak boleh lagi lam yasluh ayyura minha, enggak boleh lagi terlihat darinya kalau sudah balik. Iya. Kecuali ini dan itu, sambil Nabi SAW berisyarat dengan wajahnya, ini dan kaffaihi, ini wajahnya dan kedua telapak tangannya. Maka sejak dini Bapak Ibu sekalian, sejak dini sekali bagi wanita itu sudah dilatih untuk menutupi seluruh tubuh mereka. Iya, dilatih Bapak Ibu sekaliannya, bukan dipaksa setiap hari untuk. Nanti dia sendiri dengan keterbiasaan dia, ketika keluar dari rumahnya takut, Umi belum pakai jilbab, Umi aurat mbak kelihatan, Umi ya kaki unang kelihatan. Jadi sejak dini itu sudah dilatih untuk, ya, diperkenalkan aurat-aurat mereka. Kalau sudah balik, ini hukumnya wajib ditutupi seluruhnya. Kemudian dawabit yang kedua, dawabitus tsani, alla yashifa au yasifa badanaha. Ini jilbabnya tersebut atau pakaiannya tersebut
harus tebal, tidak tipis dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Mas, azannya jam berapa, Mas? 3:12 ya? Masih ada lagi. Nah. Ya, jadi ini yang kedua. Tidak tipis dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Syaratnya harus tebal, Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana Usama bin Zaid radhiyallahu anhu pernah berkata seperti itu. Iya. Jadi Usama bin Zaid ini beliau pernah diberikan pakaian oleh Nabi SAW, pakaian Qubtiyah. Ya, pakaian Qubtiyah ini adalah pakaian orang Mesir. Ya, penduduk Mesir yang kalau dipakai ini transparan, tipis. Maka ketika Nabi SAW memberikan pakaian Qubtiyah ini kepada Usama bin Zaid, malah disedekahkan, malah diberikan, malah dihadiahkan untuk istrinya. Ketika Nabi SAW berjumpa kepadanya, tidak memakai pakaian Qubtiyah tersebut, Nabi bertanya, ya, malaka lam talbisa Qubtiyah, kenapa kamu enggak pakai pakaian Qubtiyah yang aku berikan? Ya, maka apa jawab Zaid, ya, Usama bin Zaid, ya Rasulullah, kasautuha imraati, saya sudah berikan ya pakaian tersebut kepada istri saya. Apa jawab Nabi SAW? Ya sudah, kalau begitu perintahkan dia, murha fadasha'al tahtaha hilalatan. Ya, tambahkan baju dalam. Tambahkan baju dalam sehingga aurat istrimu tidak tersingkap. Nah, ini dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah. Kemudian ya, syarat yang ketiga, alla yakuna dayyiqan yasiffu hajma a'dha'iha. Ini pakaiannya tidak sempit sehingga kelihatan lekuk tubuhnya. Ya, ini semakna juga dengan pakaian yang pertama, yang kedua tadi ya. Jadi yang kedua harus tebal. Yang kedua tidak sempit. Karena kalau sempit itu akan memperlihatkan bentuk anggota tubuhnya, lekuk-lekuk tubuh dirinya, ketat. Iya. Apalagi kalau mak-mak sudah anak kepala 4. Ya kan? Itu kan udah penuh itu sininya, subhanallah, kita lihat begitu kan. Pakainya sempit, sudah kayak bergunung-gunung di di perutnya itu kan. Pakainya sempit. Kasihan seperti ini. Kemudian yang keempat adalah ad-dhabitu rabi'u alla yakuna zinatan fi nafsihi. Jadi pakaian yang dia menggunakan bukan berfungsi sebagai perhiasan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat di rumah-rumah mereka. Iya. Dari perhiasan yang biasa terlihat dalam rumah mereka. Ya sudah, akhwat pakai jilbab ya, biasa saja. Ya, atau pakai cadar biasa saja. Jangan banyak manik-maniknya atau ya bunga-bunganya dan seterusnya. Ya, ini akan membuatkan fitnah sebenarnya. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, salasatun la tus'al anhum. Ada 3 orang yang tidak boleh ditanyakan tentang mereka. Kenapa tidak boleh? Karena mereka adalah orang-orang yang binasa. Kata Nabi SAW, yang pertama, rajulun faraqal jamaah. Seseorang yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Maksudnya tidak mengakui pemerintah, presiden. Ya, tidak mengakui presiden. Ini ada ya, tersebar dai-dai ingusan bahasa kita ya. Tidak ada kewajiban taat kepada apa? Pemerintah. Iya. Yang harus didengar adalah ulama-ulama. Enggak boleh dijadikan ruwaibidah. Dalilnya itu berdalil kan? Dai ingusan ini mengatasnamakan dai salafi. Apalagi zaman sekarang ini itu. Ya, saudara kita yang tertimpa apa? Perang antara Palestina. Ini nanti di Bainet pula enggak? Nyebut Palestina enggak boleh. Iya benar ya? Begitu kan? Allah musta'an.
muncul dai-dai yang ingusan. Baru kemarin sore keluar, nggak ada ketaatan kepada pemerintah. Kaum muslimin wajib jihad. Yang harus ditaati ulama-ulama. Karena pemerintah itu ruwaibidah, nggak ngerti agama. Ini gagal paham nih orang ingusan ini. Ya, maka nggak boleh ngambil ilmu dari orang-orang begini. Meskipun saya salafi. Salafi dari mana-mana, salaf mana yang buat seperti ini? Iya. Jadi tiga orang ini tidak boleh ditanyakan tentang mereka. Kenapa nggak boleh? Karena mereka orang dibinasakan oleh Allah. Orang memisahkan diri dari jemaah, tidak menganggap pemerintahan yang sah. Iya. Padahal jihad yang fardu ain itu sudah kita jelaskan 4 hal seseorang itu dikatakan jihad fardu ain. Kesimpulannya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika ada perintah langsung dari sultan, pemerintah, presiden, seluruh umat Indonesia wajib berperang, berangkat ke Palestina, maka nggak ada satupun yang nggak berangkat. Orang-orang yang memiliki kekuatan, laki-laki, pertua, iya, berangkat untuk jihad kalau ada perintah dari presiden. Yang kedua, kalau memang musuh itu ada di hadapan kita, dalam rangka untuk membela diri. Kemudian yang ketiga adalah kita lagi dikepung oleh musuh, maka ini fardu ain, berangkat jihad kita dikepung oleh musuh. Meskipun pemerintah tidak komando, ini untuk membela diri, dikepung ini sama musuh, bela. Kemudian yang keempat, wajib ain berjihad kalau memang ahli di bidangnya, ahli dalam memegang senjata, senapan dan seterusnya. Nah, selain dari 4 hal ini bukan fardu ain, fardu kifayah. Ya. Kemudian orang yang kedua adalah wa asa imamahu. Mereka mendurhakai pemimpin, enggak taat kepada pemimpin mereka, presiden mereka. Presiden itu, pemimpin itu, waliul amr itu presiden, menteri, DPR, MPR. Itu pemimpin, pemerintah namanya. Maka ketika mereka sudah memutuskan sami'na wa ta'na. Ini dai ingusan ini, dia kalau ada orangnya ketemu sama saya, ya sikat ya. Enggak ya. Ya. Intinya diingatkan saja. Ya. Banyak dai ingusan, ya bahasa saya, ustaznya ngomong ingusan terus. Iya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ya wa amatun aw abdun abiqa famata. Yani mereka mati dalam keadaan durhaka. Kemudian budak wanita atau laki-laki yang melarikan diri lalu mati. Kemudian wanita yang ditinggal pergi suaminya yang ia telah dicukupi kebutuhan duniawinya, lalu ia bertabarruj, lalu bersolek sepeninggal suaminya. Ini syawahidnya di sini. Ada 3 golongan manusia yang tidak boleh dibicarakan karena mereka orang binasa. Syawahidnya di sini adalah seorang wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya, sudah dicukupi kebutuhan hidupnya, duniawinya. Ketika suaminya pergi, mulai mempercantik diri, bersolek, tabarrud, keluar ke sana kemari, berlenggok sana, lenggok sini. Wanita macam apa seperti ini? Jadi hadis ini sanadnya sahih. Kemudian yang terakhir ya adalah syaratnya adalah ad-dhabitul khams alla yakuna mu'attaran au mubakharan. Ini enggak boleh pakai parfum. Ya, tidak boleh pakai parfum, wangi-wangian yang semerbak baunya. Karena orang seperti ini diancam oleh Nabi SAW, jadi ibaratkan seperti ya zaniyatun, jadi wanita berzina. Bukan dia wanita berzina, tidak, dia memancing orang lain untuk berbuat zina. Zina mata, zina telinga, zina penglihatan, zina penciuman, zina hati, ujung-ujungnya zina kemaluan. Itu terakhir dijelaskan oleh para ulama. Iya.
Jadi kullu ainin zaniyatun, setiap mata itu zina. Kapan berzinanya mata? Idza nazarat ila imra'atin la tahillu lahu, jika melihat wanita yang bukan halal untuk dilihat. Ini ikhwan mata jelalatan ya, atau serampangan dengan wanita, mepet-mepet gitu kan. Padahal tempatnya luas, tapi dia mepet-mepet, terus matanya, mana wanita, oh gitu ya akhwatnya. Wah, ini laki-laki yang apa ini? Ya. Nah itu dia zinanya mata. Jadi mengantarkan seorang pada perbuatan zina, dia yang penyebabnya, sehingga dia dikatakan wanita pezina. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir syaratnya adalah tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Ya, bajunya pakainya baju wanita, bukan baju laki-laki. Demikian pula celana. Kalau celananya khusus untuk laki-laki, untuk laki-laki. Seperti suami ya, suami kan celananya apa itu? Dipakai oleh istrinya. Ini boleh. Itu untuk laki-laki. Iya. Atau baju yang biasa dipakai laki-laki. Demikian pula laki-laki nggak boleh memakai baju wanita. Ini orang seperti ini dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. La'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rajula yalbasu libsatal mar'ati wal mar'ata talbasu libsatal rajul. Jadi Allah dan Rasulnya melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, wanita yang memakai pakaian laki-laki. Sangat jelas, tegas dalilnya ini. Tidak butuh untuk disyarah. Biasa ya, ini kebiasaan dari kita. Oh nggak ada pakaian Ustaz, beli. Alhamdulillah insyaallah ada. Ya. Baik, ini faedah yang keberapa? Yang ketiga, haramnya tabarruj. Kemudian yang keempat dari faedah hadis yang ke-14 ini adalah yakni tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sesuatu yang belum terjadi akan terjadi dan sekarang sudah terjadi. Ini apa? Wanita tabarruj. Zaman Nabi enggak ada, dikabarkan Nabi, sekarang kita lihat. Kita sebagai saksinya saat ini, maka saksikanlah. Ini tanda-tanda kenabian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang zalim, yang suka memukul manusia tanpa hak. Ya. Kemudian yang keenam, wanita yang berpakaian tapi telanjang, ini adalah dosa besar. Kemudian yang ketujuh, pakaian syar'i, disebut pakaian syar'i ketika pakaian itu menutupi seluruh tubuh mereka, yang tidak sempit, yang tidak menampakkan anggota tubuh mereka. Pakaiannya tebal, longgar. Kemudian tidak banyak pernak-pernik sehingga memancing fitnah laki-laki kepadanya. Kemudian yang kedelapan adalah haramnya bagi wanita memakai pakaian yang ketat dan tipis. Iya. Kemudian yang kesembilan, busana muslimah dengan mode-mode yang ketat, tipis, tembus pandang adalah busana yang tidak syar'i. Kesepuluh, tabarruj adalah kebiasaan orang jahiliyah, maka kita tinggalkan. Nggak boleh tasyabuh dengan mereka. Siapa yang tasyabuh, ya faman tasyabahu biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabuh menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Yang terakhir, ancaman bagi wanita yang memakai pakaian telanjang adalah diharamkan surga atasnya dan dimasukkan ke dalam nerakanya, bahkan tidak pernah mencium baunya surga. Tidak akan mencium baunya surga. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah bitaufikillah kita sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kami, keluarga dan kaum muslimin. Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan melampangkan segala urusan kita dan mengokohkan kita di atas sunnah yang sahihah, manhaj yang benar, manhaj yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru dawana ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.